Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita di Kepoin Desa. Kupas tuntas tentang desa, kita kepo-kepo tentang desa dan kepo-kepo untuk desa. Siang hari ini kita sudah kehadiran Mas Agus Randianto. Ini bulan Agustus, mungkin banyak nama-nama Agus yang lahir di bulan Agustus. Dan ternyata teman-teman yang punya nama Agus, itu punya satu komunitas. Nah, ini kebetulan Mas Agus Randianto ini adalah ketua harian. Selamat siang Mas Agus. Selamat siang Mas Koco. Oke. Salam super. Ya, komunitas ini juga pernah ada di acara kita waktu itu di talkshow tentang forum komunitas kalau nggak salah. Mas, silakan bisa berbagi cerita tentang komunitas ini, namanya, kemudian ceritanya awalnya dari mana sampai kemudian hari ini berapa juta yang sudah bergabung. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Koco. Selamat siang para pemirsa Kepoin Desa. Nama saya Agus Randianto, biasa dipanggil Gus Rad. Waktu kemarin ada Munas terakhir, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua harian. Jadi mulai bulan Agustus ini saya ketua harian. Tetapi 5 tahun yang lalu saya sebagai Humas DPP PAS Indonesia. Dan kami dari Persaudaraan Agus Jagat ini sekarang kalau keanggotaannya kurang lebih sekitar 2000-an, tetapi yang ikut di Facebooknya juga sudah puluhan ribu. Dan nama Agus itu di Indonesia menurut Dirjen Dukcapil itu lebih dari 10 juta yang ada unsur Agusnya. Ada Agus apa, Agustinus, kalau perempuan Agustina, Agustini, Agustin, dan yang penting ada unsur Agusnya. Itu sangat banyak. Dan kami memulai di tahun 2016. Dari Agus-Agus ini berkumpul, akhirnya kami ingin mencetuskan suatu organisasi yang resmi, yang direstui oleh pemerintah. Tetapi organisasi kami adalah non-profit, kami hanya bergerak kebanyakan untuk silaturahmi dan berbagi, yaitu sosial. Dan kami tidak ada unsur-unsur untuk mengambil keuntungan daripada organisasi. Kalau lengkapnya Perkumpulan Persaudaraan Agus Sejagat. Itu di akhir Juni kita mendaftarkan ke notaris, dan 1 Agustus 2016 resmi kita dapat pengesahan dari Kemkumham. Dan tanggal 1 Agustus kita tetapkan menjadi Hari Agus Nasional. Karena ini musim pandemi, kemarin semua Agus yang ikut berpartisipasi dalam Zoom memegang lilin masing-masing dan meniup lilin di rumah masing-masing. Jadi tetap kita bisa memeriahkan Hari Agus Nasional. Sekarang usianya sudah 5 tahun. Tetapi ya hampir 2 tahun ini kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan karena memang pandemi. Tetapi kami tetap melakukan kegiatan yang tidak harus berkumpul, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke, luar biasa. Mas, kita dulu pernah juga jalan bareng waktu acara di Temanggung, kalau nggak salah. Teman-teman dari PAS ini juga datang ikut memeriahkan acara. Waktu itu kita bikin pameran
Trimatra kalau nggak salah. Ada tembakau, ada Betul, kopi, betul. dan kebudayaan. Teman-teman Agus luar biasa juga ada ikut berpartisipasi. Ketika tadi disampaikan agendanya adalah kegiatan sosial dan seterusnya. Apakah kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat desa atau penguatan desa atau pendampingan desa atau yang semacamnya? Baik, Mas. Memang salah satu agenda Persaudaraan Agus Jagat atau PAS ini adalah ada kegiatan ABDI, Agus Bangun Desa Indonesia. Dan ini sudah terlaksana di beberapa tempat. Yang pertama, itu kami melakukan ABDI itu di Wonosobo, di Desa Talunombo. Kebetulan kepala desanya adalah juga Agus, anggota kami. Kami di situ memberikan motivasi, memberikan edukasi, apa yang bisa digali dari masyarakat desa itu sendiri. Jadi intinya kita memberikan atau membuka wawasan, sehingga mereka nanti juga akan mengembangkan secara bersama di desa itu. Jadi inovasi, motif untuk ke depan itu kami hanya memberikan jalan saja. Dan selanjutnya adalah masyarakat desa yang akan mengembangkan. Contohnya kami mengedukasi bagaimana supaya para petani khususnya itu tidak ketergantungan dengan dalam tanda kutip tengkulak. Karena selama ini petani itu setiap panen pasti merasa bahwa harganya ditekan oleh tengkulak dan segala macam. Nah, jadi intinya adalah kami memberikan edukasi. Kalau bisa petani tidak ketergantungan kepada tengkulak, petani apapun. Karena kalau udah ketergantungan kepada tengkulak, apalagi dimodalin untuk nanam, untuk pupuk, untuk apa, nanti begitu panen yang menentukan harga adalah tengkulak. Jadi petani tidak punya power untuk ini loh hargaku, ini loh hasil panenku yang notabene mungkin unggulannya gitu loh. Nah ini, jadi tapi ya memang masih sulit untuk memberikan edukasi seperti itu. Tetapi kami tidak berhenti dan selalu kalau kami bersilaturahmi, beranjang sana ke sana, kami selalu itu. Nah yang lucu lagi ibaratnya ada petani yang bertanya kepada saya, Mas Agus, kalau kami nggak boleh ketergantungan kepada tengkulak, berarti saya ngutangnya ke Mas Agus, begitu loh. Nah, tapi kami akan memberikan begini, contohnya, setiap musim tanam, petani ini mungkin sampai panen membutuhkan biaya 50 juta umpamanya. Nah, dia mengandalkan 50 juta itu dari tengkulak. Saya bilang, saya memberikan edukasi ini bukan berarti tahun ini Bapak lepas dari tengkulak, tidak. Tetapi kita punya planning bahwa oke, kalau tahun ini panen, kalau bisa ini masih butuh 50 juta, kalau bisa tahun depan butuhnya cuma 40 juta. Tahun depan lagi 30, tahun depan lagi 20, tahun depan lagi 10, akhirnya punya modal sendiri untuk bercocok tanam. Karena tidak ini dari tengkulak. Nah, ya seperti itu, tetapi ya masih relatif. Belum ada 10% petani yang mengikuti edukasi seperti ini. Ya kami juga kadang memaklumi gitu, tapi paling tidak kami juga harus sudah berbuat. Nah, itu yang kita lakukan ke semua desa. Dan yang kedua kita pernah ke daerah Banyumas. Ya di sana juga ada unggulannya itu semacam ada kopi, ada gula aren, segala macam. Nah, kami juga memberikan wawasan, memberikan edukasi bagaimana pemasarannya, bagaimana tindak lanjutan daripada panen dan sebagainya. Terus kami juga ada di Malang Selatan. Nah, cuman waktu memang kita sudah planning jatahnya Jawa Barat, tapi terus terjadi pandemi. Jadi intinya tapi kami juga tidak surut terus-menerus untuk melakukan kebaikan kepada sesama, kepada masyarakat. Dan kami juga waktu ada beberapa musibah, tanah longsor,
banjir, ya meskipun sedikit, tetapi kami harus berkontribusi untuk itu. Dan sekarang musim pandemi, kami rencana bulan Agustus ini kami juga ada berbagi. Kami rencana di dekat sekretariat di Cibubur sana, kami menyiapkan minimal 100 paket untuk masyarakat sekitarnya beras, satu paketnya 5 kg, kita akan bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini sekilas lah kegiatan-kegiatan Agus selama ini yang sudah kita laksanakan. Di samping itu juga kita tetap menjalin silaturahmi kepada sama Agus, keluarga Agus. Jadi kalau ada Agus yang kesusahan di sana, ada Agus yang membutuhkan bantuan di sana, kami bisa saling berkontribusi. Begitu Mas Koco. Tanggal 1 kemarin ulang tahun berapa, Mas? Ulang tahun ke-5. Ulang tahun ke-5. Menjaga soliditas, kerukunan, sementara kadang-kadang kita juga melihat bahwa organisasi komunitas ini kemudian menjadi bermasalah dalam tanda petik, jadi nggak rukun. Itu mungkin karena agenda-agenda politik dan seterusnya. Sejauh ini bagaimana menjaga soliditas dari komunitas? Betul sekali Mas Koco. Kita ibaratnya sudah melalui pesta politik khususnya di 2017 dan 2019. Kalau 2017 itu di DKI, kalau 2019 nasional. Bagaimanapun Agus punya pilihan, dan pilihan tentunya tidak akan sama. Ya. Dan kami memang sudah memberikan tata tertib kita bagaimana berkomunikasi melalui WA group kita. Kita WA grupnya ada sekian banyak, sekian puluh WA group, dan kami memang di situ selalu memanjurkan bahwa untuk berpolitik, WA group ini janganlah seperti politik, sara, dan yang bisa memecah belah tali silaturahmi dan persaudaraan. Tetapi bagaimanapun tetap masih ada Agus yang ingin menonjolkan pilihan politiknya. Ya, kami selalu menyarankan, kami selalu ajak bicara. Jadi bukan di grup itu nanti kita ada orang nyerang, diserang balik ya. Kita lebih baik kita hubungi secara pribadi, kita kasih pengertian bahwa di grup ini ya intinya adalah kita hanya menjalin silaturahmi, persaudaraan dan silaturahmi. Kalau kita ingin bicara politik, nggak apa-apa, kita pilih Mas. Jadi ada grup waktu itu ibaratnya yang kita buat grup yang pro nomor 1. Satunya ada grup juga yang pro nomor 2. Silahkan di situ saling menguatkan untuk pilihan masing-masing. Itu lebih baik. Jadi ada jalan keluarnya, unek-uneknya bisa keluar di grupnya masing-masing. Gitu. Nah kalau grup itu pilihannya udah sesuai, satu paham nomor 1 dan nomor 2, ya insya Allah kami sesama Agus ya tidak bentrok di WA group secara bersama-sama ini. Jadi memang Agus ini memang ya macam-macam karakternya. Tapi yang jelas hampir mirip Agus ini keras kepala semua. Oh gitu ya? Itu. Iya Mas Koco. Keras kepala. Jadi kalau nggak salah kekeh dengan pendapatnya itu. Betul. Kalau nggak salah penasihat kami Agus Santoso itu pernah mengatakan lebih gampang memimpin 1.000 orang dengan nama-nama yang berbeda daripada memimpin 100 orang nama Agus. Oke. Luar biasa. Tapi aku sempat ngikutin juga tuh beberapa tahun yang lalu kan, termasuk tadi juga ada sempat flyer, tempat kitan kalau namanya Agus digratiskan di bulan Agustus ini. Betul. Waktu kapan itu saya juga sempat lihat makan bakso gratis untuk yang bagus, gitu kan. Betul. Nah,
Sepertinya dengan kesamaan nama ini juga bisa mendatangkan kemanfaatan untuk mengembangkan bisnis ya Mas? Bisa, Mas. Bisa. Jadi apa namanya? Paling tidak ada beberapa Agus yang sudah menjalin kerjasama untuk bisnis. Ya. Mungkin bisnis juga belum terlalu besar, tapi minimal adalah informasi. Contohnya ada beberapa Agus yang bergerak di bidang A. Nah, kami tahu bahwa mereka bergerak di bidang A. Nah, kalau umpamanya kami tahu ada kesempatan, oh itu memang bidangnya si Agus yang sana, kami akan informasikan seperti itu. Gitu. Dan itu ya setelah itu ya mereka biasalah kalau emang ini udah deal, udah ada dapat ya ada komisi, ada apa itu sudah inilah urusan antara Agus dan Agus yang mengerjakan itulah gitu Mas. Dan memang silaturahmi itu memang betul. Kalau kita menjalin silaturahmi itu namanya itu menambah rezeki, memperpanjang usia. Itu sangat setuju saya. Sangat setuju. Karena apa? Dengan silaturahmi kita bisa enjoy, imun kita bisa tinggi. Ya otomatis kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Dan tadi saling informasi usaha, bisnis apa, atau mungkin juga bukan masalah bisnis saja, lowongan pekerjaan segala macam, selalu kita share di grup. Itu juga bermanfaat akhirnya, gitu Mas. Oke. Mas, ketika bicara organisasi, itu kan saya pernah dapat pelajaran itu kan ada kekuatan kesamaan tujuan, atau kalau di organisasi tertentu mungkin bahasanya karena kesamaan ideologi atau kesamaan agama atau apa kan gitu. Nah, itu kan ketika kesamaan itu kuat pasti nggak mungkin kemudian buyar. Nah, tapi yang kedua bahwa kalau ini akan menguat, maka harus ada manajemen yang bagus. Tetapi kalau pengen menjadi lebih besar, maka harus ada kekuatan pembiayaan atau pendanaan. Pertanyaannya nih Mas, mungkin kalau secara manajemen banyak Agus pinter lah. Ada banyak nama Agus sebagai ketua partai, ada itu Agus Yudhoyono kan gitu. Ada pejabat dulu kan nggak salah menteri juga ada tuh nama-nama Agus gitu kan. Presiden aja ini yang belum, mungkin nanti kita cari nama Presiden Agus. Nah, yang menjadi menarik mungkin lebih pada bagaimana sumber pembiayaan organisasi. Apakah kemudian mereka yang bergabung itu ada semacam iuran atau kemudian by accident aja nih. Kalau ada kegiatan baru kemudian kalau bahasa di kampung saya di Semarang itu piok, jadi topi dibalik ditaruh, yuk ngapain jatuhin duit berapa itu kan gitu. Ada juga yang bahasanya saweran gitu kan. Nah kalau Agus ini apa ceritanya? Oke, terima kasih. Yang pertama memang kita bisa berkumpul karena kesamaan nama, sehingga kita punya jargon itu ibaratnya satu nama satu jiwa, ya kan? Jadi kita bicara kalau kita ada kumpul pasti ada salam pas, salam sejati, satu nama satu jiwa, seduluran saklawase. Jadi yang mempersatukan kita adalah satu nama itu dulu, gitu. Dengan satu nama kita akhirnya ingin membangun suatu komunitas tadi, ya tujuannya adalah supaya kita berguna bagi masyarakat, bagi nusa dan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kalau kita ada kegiatan-kegiatan, memang semuanya adalah perlu biaya. Nonsen zaman sekarang kegiatan tanpa biaya, kan begitu. Nah, kami memang belum ada iuran rutin setiap bulan. Karena tadi Agus ini pendapatnya selalu banyak. Sehingga yang sini 10.000 sebulan, yang sana 10.000 berat. Jadi kan kita ini kan nama Agus ini dari
ibaratnya ekonomi yang paling bawah sampai ekonomi yang paling atas itu ada. Sehingga kami menerapkan adalah bukan iuran rutin, tetapi ada ibaratnya sumbangan sukarela. Gitu. Nah, Oke. atau juga ya dibilang memang tidak rutin, tetapi kalau ada kegiatan kita woro-woro, yang nyumbang ya monggo, yang tidak nggak apa-apa, gitu. Nah, nanti kalau umpamanya biayanya itu Rp10, ternyata yang nyumbang baru ada Rp7, kurang Rp3, kami berunding bagaimana ini. Itu apakah perlu kami mencari sponsor di luar? Apa kita perlu juga dari pengurus-pengurus ya tadi topinya dibanting, terus kita masukkan itu ke dalam topi. Ya contohnya begini, tahun 2018 kita mengadakan 19 kalau nggak salah sebelum pandemi, kita mengadakan Jambore Nasional Agus di Hotel Horizon Bogor. Ya. Hotel Horizon pasti tidak murah, ya kan? Nah, tapi kita cukup memungut biaya dari Agus maupun kadang istrinya ikut, itu hanya 100.000 satu kepala. Padahal 100.000 itu hanya cukup untuk pembuatan kaos saja. Nah, kami di situ kami cari sponsor, cari bla 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 bla. Ibaratnya kita bisa menyenangkan Agus, dan Agus yang dari jauh pun bisa kita sambut dengan baik. Jadi waktu itu hampir 200 orang, mungkin lebih ya, 200-an orang. Agusnya itu 100 something, tapi dengan dengan istri lah kebanyakan itu di 200 lebih. Ya itu kami ya alhamdulillah kami bisa melaksanakannya, dan ibaratnya ya tertutupi dengan sukarela tadi dan plus sponsor. Jadi nanti di sini ada Agus-Agus yang berperan untuk mencari sponsor. Memang belum terlalu ini, tapi yang jelas kita sudah bergerak ke situlah. Jadi kita juga bukan berarti Agus nggak punya duit, nggak bisa ikut, nggak. Tapi kita ingin menjadi kalau itu sama rata, jadi subsidi silang. Gitu. Jadi supaya bagaimana satu nama satu jiwanya ini mengena di situ, Mas. Jadi ibaratnya nanti ada juga, Mas, yang sudah akrab, sudah apa, ini satu namanya, satu jiwanya ini melebihi dari keluarga kandung. Jadi kalau kami pergi ke daerah mana, itu sudah ada nginep di tempat kami ya, nginep di tempat kami ya. Nah, ini sangat buat saya sangat terharu gitu loh. Berarti menampung kami bukan karena orang yang memang ada, tetapi orang yang nggak ada pun juga ingin kami juga bisa singgah di rumahnya. Itu istimewanya satu nama satu jiwa. Oke, luar biasa, Mas. Agus ini apakah hanya ada satu nama, ada satu organisasi pas, atau ada organisasi lain? Kalau saya sih, karena saya bukan tidak bernama Agus, jadi kadang-kadang saya sih bilang, wah itu asosiasinya para Gus itu ya asparagus kan gitu. Jadi suka-sukaan cepet-cepet gitu ya. Betul. Sebenarnya ada nggak organisasi-organisasi yang kemudian dengan basis nama Agus? Iya, Mas Koco. Jadi Persaudaraan Agus Sejagat ini bukan satu-satunya organisasi yang berdasarkan nama Agus. Setahu kami di Indonesia itu ada 4 organisasi. Jadi yang pertama ada Persaudaraan Agus Sejagat, ada Agus-Agus Bersaudara, ada Agus Bumi Indonesia, ada Agus Community. Gitu. Ya, dan kami ya tetap secara nama Agus kami tetap silaturahmi, dan kami tetap membangun persaudaraan satu nama itu. Cuman organisasinya berbeda. Gitu, Mas. Kalau aku kebetulan nama Agus.
itu apakah kemudian ada larangan untuk bergabung ke organisasi lain, Mas? Secara Yang administrasi, berbasis, ya. Secara administrasi, iya. Kita harus memilih, kita ikut yang mana secara administrasi. Tetapi secara persaudaraan, kita tidak dibatasi. Gitu loh. Itu. Ya. Itu aja sih. Jadi organisasi, ya kan nggak mungkin kita mendua lah secara kartu keanggotaan. Tetapi kalau kita ketemu sama komunitas yang mana aja, kami tetap memakai jargon kami ya, satu nama, satu jiwa, seduluran saklawase, itu Mas. Jadi artinya karena memang ini ada 4 organisasi komunitas dengan nama Agus, maka kemudian dalam tanda petik bersepakat bahwa kalau nama Agus mau berorganisasi, ya registrasinya hanya di salah satu organisasi itu. Artinya mereka tidak boleh kemudian, oh saya ikut anggota Agus Bersaudara, ikut Agus Jagat, ikut Agus se-Indonesia dan seterusnya, itu disepakati secara bersama-sama untuk tidak gitu ya, tidak double anggota gitu ya Mas. Betul ya. Secara ini memang ADART-nya di situ memang sama itu. Karena kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu. Itu. Tetapi kami ya tetap membangun silaturahmi tetap kita jaga. Gitu. Belum lama juga ketua umum kami dengan ada beberapa ketua-ketua dari organisasi yang beda itu kami juga bersama gitu loh. Jadi mereka berikrar bahwa organisasi boleh beda, tapi nama kita tetap sama dan kita tetap bersaudara. Oke, luar biasa. Kita akan jeda dulu sesaat untuk kemudian kita akan berikan kesempatan teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh nih organisasinya Gus Rad ini, Gus Radianto. Jadi karena Agus namanya Gus, jadi Gus. Jadi kebiasaan kita juga manggil Kapus Datin kita Ivanovic Agusta. Itu karena ada Agustanya, jadi kita panggilnya Gus Ivan kan gitu, karena ada Agustanya. Oke, jangan kemana-mana, kerabat desa kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Kepoin Desa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.
Kembali lagi di Kepoin Desa, kita kepo-kepo tentang desa. Ini silakan yang akan bertanya ke Mas Agus. Mungkin ada yang namanya Agus bergabung di sini, pengen tahu cara bergabungnya bagaimana dan seterusnya, silakan. Tapi sebelumnya saya mau berbagi cerita sedikit. Kemarin kebetulan saya ada perjalanan ke Pati, ketemu teman-teman lama, kemudian mampir di Kudus, ada produk menarik. Siang-siang cukup seger juga ini, labu Jipang, jadi manisan sayur. Jadi manisan sayur khas lereng mulia ini labu Jipang. Jadi produk sayur Jipang akhirnya harganya menjadi lebih bagus karena ada dikembangkan variasi produk. Ini dari Mr. Cici. Ini mungkin nanti informasi lengkapnya teman-teman bisa mendapatkan di pusakaku.id, bisa melihat itu dan mungkin juga bisa mencari di marketplace. Dan kerabat desa yang punya produk-produk menarik di desa bisa juga berkirim ke kita untuk kita bantu sampaikan kepada teman-teman sehingga menjadi lebih luas untuk bisa diketahui keberadaan produknya. Dari Pariaman ini resen kepencet atau memang ingin bertanya karena videonya nggak ada, jadi mesti buka video dulu sebelum bertanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan resen. Kalau enggak mungkin pertanyaan berikutnya. Mas Agus, ketika dengan potensi sekian ribu anggota dan seterusnya, apakah sudah ada semacam model bisnis yang dikembangkan untuk bersama-sama? Karena apapun silaturahmi kalau tidak kemudian ada manfaat bisnisnya kan perikatannya jadi kurang nih. Jadi kadang-kadang saya juga ada di beberapa organisasi komunitas, ketika kemudian rasanya kok cuma diajak iuran terus-terusan atau rasanya diminta untuk nyumbang dan seterusnya, akhirnya jadi merasa nggak nyaman. Jadi ketika kemudian nggak ada bisnis yang coba dikembangkan, kayaknya juga perikatannya jadi kurang. Tetapi sisi yang lain adalah ketika saya mencoba bahwa saling berbagi informasi nih. Mama saya punya komunitas komunitas perantauan. Kebetulan saya menyimpan data dari teman-teman yang waktu itu tiap acara ngisi absen dan seterusnya. Karena sekarang dengan WA ini ongkosnya kan jadi murah nih. Kalau SMS mungkin dulu kan jadi tiap kali SMS harus ongkos berapa dan seterusnya. Informasinya pun pendek-pendek. Akhirnya salah satu yang saya kerjakan adalah kalau dari kampung saya ada yang punya bisnis, ya kemudian saya mencoba antara kata kemarin ada servis umpamanya untuk membersihkan AC atau jasa tukang dan seterusnya. Saya mencoba dulu nih layanannya kayak apa. Begitu layanannya bagus, kemudian saya blast nih. Saya kirim WA ke teman-teman sekampung. Saya sampaikan bahwa teman dari kampung kita ini ada yang punya bisnis ini. Nah, ketika punya bisnis ini, ada baiknya kalau memang mungkin dekat atau terjangkau dan seterusnya, dan Anda sedang membutuhkan, bisalah dicoba. Dan saya merekomendasikan karena saya sudah memakai layanannya dan layanannya bagus. Jadi seperti itu. Nah, agenda berkumpul, kemudian ada bisnisnya atau benefit ya, kemanfaatan untuk berorganisasi atau berkomunitas ini jalan. Nah, mungkin itu menjadi satu pengikat untuk pas ini kira-kira seperti apa Mas yang sudah dikerjakan? Oke, Mas Koco. Sebenarnya sejak awal kami memang sudah membangun bisnis tetapi di luar organisasi. Kami bentuk yang namanya Kopagus.
Koperasi Agus Sejahtera. Kami di situ berharap bahwa koperasi inilah yang berperan aktif untuk melakukan bisnis dengan sesama Agus. Di situ juga waktu itu sudah dibantu oleh Om Ronald dan tim, akan ada Agus P, ada segala macam. Ya cuman kendalanya karena memang belum berjalan, sehingga kami tapi tetap kami ke depan akan ingin Kopagus itu harus berjalan, karena memang koperasinya Agus inilah yang memang punya otoritas untuk mengembangkan bisnis di sesama Agusnya, gitu. Nah, tetapi juga kami juga tidak menyerah atau apa karena Kopagus belum jalan, tetapi ada sama Agus, contohnya yang sekarang berjalan itu ada Agus, ada informasikan bahwa menanam semangka di Lampung itu bisa menghasilkan. Sehingga sekarang sudah ada mulai beberapa Agus yang menanam semangka di Lampung sana. Begitu ada informasinya bagus, oh bagus ya, 1 hektar modal sekian, dapat sekian, oh menguntungkan juga, dihitung-hitung dalam 3 bulan maksimal 4 bulan dapat sekian persen, oke juga ya. Nah ini mulai beberapa Agus tertarik. Nah ini ibaratnya salah satunya sudah di situ. Ada beberapa Agus yang punya bisnis jual beli, entah jual beli properti, entah jual beli apa. Di situ kami juga saling bergandengan tangan lah, gitu loh, untuk mencarikan dari user, mencarikan buyer dan segala macam. Jadi sekarang ini bisnis yang berjalan adalah bisnis yang ya tadi masih mengandalkan silaturahmi dan persaudaraan. Sedangkan bisnis resminya yang dari Kopagus itu belum berjalan dengan baik. Yang baru berjalan adalah hanya merchandise-nya PAS yang dikelola oleh Kopagus. Gitu. Tapi untuk bisnis ke depan seperti apa, mungkin kita akan dalam waktu dekat ini ada rapat anggota, terus kita akan mencari ketua, terus nanti akan mencari manajer koperasi yang mungkin juga harus secara profesional, mungkin juga harus kita bayar secara profesional sebagai manajer koperasi. Nah, kita juga harus mencari sumber dana yang untuk seperti itu bagaimana gitu. Nah, ini kita tinggal dari pihak sekretariat PAS baru berkomunikasi dengan pihak Kopagus untuk menghidupkan kembali itu. Hidup tapi hanya untuk merchandise PAS saja, tapi untuk yang lain belum gitu loh. Itu Mas. Nah, sekarang baru dari Agus ke Agus saja. Yang sekarang lagi ngetren tadi menanam semangka di Lampung, Mas. Kelihatannya hasilnya lumayan. Gitu. Saya pun juga tertarik, cuman saya belum terjun ke Lampung sana. Gitu, Mas. Maksudnya ini saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu di acara pameran yang saya terlibat sebagai panitia, saya mengundang komunitas Sugeng. Waktu itu ada salah satu yang namanya Sugeng itu pakar di bidang kopi. Jadi kemudian dia datang memberikan pelatihan khusus gitu kan. Dan kemudian teman-teman Sugeng ini, Sugeng Bersaudara atau apa saya lupa namanya. Paguyuban Sugeng. Oh, Paguyuban Sugeng ya. Paguyuban Sugeng. Kalau Paguyuban Sugeng itu kan ada penomoran anggotanya itu. Sugeng 1, Sugeng 7, Sugeng berapa. Sugeng 007 kebetulan saya kenal gitu kan. Nah, yang dimaksudkan dengan semangka itu hampir sama dengan itu. Ada Agus yang mengembangkan semangka kemudian dia sharing bahwa ini bisnis menarik, atau bukan Agus yang mengembangkan itu? Jadi begini, ada Agus yang memang bisnis semangka, dan Agus itu merangkul petani setempat. Jadi merangkul petani setempat, sehingga petani jadi kayak sewa lahan 1 hektar 2 hektar. Jadi si Agus ini yang membiayai petani yang bekerja dan segala macam. Nanti setelah panen itu
modal dikembalikan dan hasilnya dibagi dua, 50-50, antara si Agus dan petani. Dan kita juga sedang menggali, karena di Lampung, Agus Lampung juga banyak, bagaimana kalau Agus Lampung berperan juga gitu. Tapi sementara ini adalah Agus sebagai apa ya? Pribadi, tetapi menarik. Jadi sekarang sudah ada Agus Jakarta yang beberapa Agus sudah ke Lampung untuk petani kelompok ini udah nanam semangka 2 hektar, 3 hektar. Artinya dia berinvestasi. Berinvestasi, betul. Oh, luar biasa. Berinvestasi. Karena menghasilkan, sehingga Agus yang sudah merasa hasilnya ini mengajak Agus-Agus yang lain untuk berinvestasi di Lampung ini. Kebetulan memang katanya semangka dari Lampung ini jauh lebih bagus daripada daerah lain. Gitu Mas Panjang. Ini kalau ngomong semangka di Lampung lebih bagus dari daerah lain, ada Mas Eko Wahyudi dari Lampung. Mungkin bisa berbagi cerita Mas Eko tentang semangka di Lampung, dan mungkin pernah tahu juga ada Agus Lampung yang kemudian mengembangkan semangka. Enggak Mas Eko? Halo. Ye, silakan. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kebetulan komunitas Agus ini, saya punya kawan Pak. Kawan saya ini kebetulan beliau ini adalah anggota polisi, namanya Lukman Agus Hadi. Agus Lukman Hadi, maaf. Jadi beliau ini sudah menanam dan sudah panen. Penanaman pertama itu kurang lebih 5 hektar Pak. Jadi beliau ini menyewa lahan. Tepatnya lahannya itu di beda kecamatan gitu Pak, di kecamatan Padang Ratu kalau tidak salah. Jadi ini beliau proses menanam kedua Pak. Jadi nanti ketika Pak Agus Radianto ingin memasukkan beliau ke dalam grup Agus, ya saya boleh dikirim WA-nya, nanti saya hubungan dengan Agus Lukman Hadi. Itu Pak. Jadi baik Mas, kalau bisa catat WA saya 0816 0816 110 36 76. Saya ulangi Pak nggih. Nggih. 0816 1103 676. Betul. Nah, kalau memang ada Agus-Agus yang ingin bergabung, silahkan kirim foto KTP dan foto ganteng untuk membuatkan KTA PAS. Nanti kita akan komunikasi dari situ. Nanti boleh yang Pak Agus polisi yang sudah mengembangkan semangka, boleh komunikasi sama kami. Siapa tahu nanti ibaratnya kalau kami akan investasi atau apa, ya nggak usah cari-cari yang lain, sudah ada Agus di situ juga ada juga gitu. Mungkin ada daerah ada Agus, Agus itulah yang berperan. Nanti daerah lain juga ada Agus, Agus itu yang berperan. Begitu Mas. Matur nuwun, terima kasih Mas. Siap. Saya tunggu kabarnya Mas. Sami-sami. Siap. Demikian Gus Koco. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Koco suaranya nggak terdengar. Kalau Mas Eko Lampungnya mana Mas? Nah, itu Pak Mas Koconya sudah itu. Silakan. Lampungnya di Lampung Tengah Pak. Oke. Mas Eko, ada jangan-jangan sampean juga punya perkumpulan persaudaraan nama Eko juga. Ini kan nama Agus, ini nama Eko. Belum ada ya? Banyak Pak, banyak. Tapi belum ada yang jadi pengusaha semangka.
Enggak, maksudnya kalau perkumpulannya ada, perkumpulan persaudaraan Eko se-Indonesia ini. Oh, Belum, belum ada, Pak. Siapa tahu Gus oke. Koco mau memfasilitasi, siap, Gus. Ya, dan namaku nggak ada Ekonya. Nanti aku bilang sama Eko Patrio coba. Siapa tahu dia tertarik untuk Oke. membuat persaudaraan Eko sejagat kan gitu. Oke, matur nuwun Mas Eko untuk apa Oke, sudah sami-sami. memberikan apa responnya. Kerabat desa yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan resen atau mungkin apa tangannya begini, nanti kalau siapa tahu saya lihat saya bisa langsung apa open mic. Ini menurut saya menarik ketika komunitas-komunitas ini bisa menjaga satu kepentingan ya. Artinya satu kepentingan yang tidak dalam ranah politik partisan. Artinya kalau dalam konteks politik sih menurut saya nggak ada masalah, tetapi bahwa politik praktisan ini partisan ini menjadi sesuatu yang beda, karena kalau bicara politik segala sesuatunya kan memang tetap bermula dari agenda politik nih. Ketika mungkin ingin membantu konteksnya kebijakan tertentu, otomatis kan ada kaitannya dengan seperti itu. Oke, Gus Rat, mungkin ada yang ingin ditambahkan yang lain ke teman-teman, karena menurut saya bergabung caranya dan seterusnya mungkin jadi lebih gampang. Baik, ya. Kalau ada Agus-Agus yang lain ingin bergabung ke perkumpulan persaudaraan Agus sejagat, itu bisa WA ke saya 0816 110 3676. Nanti bisa komunikasi dengan saya bagaimana akan mendapatkan KTA itu. Dan ada tambahan Mas Koco, saya sekarang lagi mendalami petani penanam pisang. Kebetulan sekarang di Seragen itu ada beberapa kecamatan, itu lagi digalakkan nanam pisang itu Mas, sunrise itu Mas, yang pisang mahal itu Mas. Nah, ada beberapa yang memang kita lagi mendalami itu semua, dan beberapa kepala desa juga sudah saya komunikasi dengan baik. Kebetulan saya juga aktif di PKPS, itu Paseduluran Keluarga Besar Seragen. Nah, saya juga sudah banyak kenal ke beberapa teman, juga mungkin Mas Koco ada grupnya di PJT, jadi anak buahnya Pak Leles. Saya juga ingin mendalami ke daerah-daerah nantinya, ingin bahwa intinya membantu petani juga, jadi supaya perekonomian pertanian juga hidup dengan hadirnya Agus-Agus nanti. Mungkin investasi, mungkin Agus bukan petani, tapi syukur-syukur ada Agus petaninya lebih baik. Tapi kalau nggak ada Agusnya, tapi Agus juga ikut berperan. Jadi Agus artinya Agusnya jadi investor gitu ya? Jadi investor gitu. Mungkin petani itu biasanya kan hanya menggarap ladangnya sendiri cuma 1 hektar umpamanya. Tapi kalau ada Agus yang datang bisa nyewa 1 hektar bahkan 2 hektar juga ditanamin sekalian. Jadi mereka petani itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi hasilnya bisa nambah ya, sehingga tadi memang tujuan saya bahwa supaya petani tidak ketergantungan lagi kepada tengkulak gitu Mas Koco. Dalam tanda kutip hutang, karena ya ibaratnya seneng dikasih duit terus gitu loh. Kalau bisa ngerem lah gitu loh. Jadi petani bisa mandiri di atas kaki sendiri sehingga bisa menentukan, punya power. Gitu Mas Koco. Oke, ini ternyata di Zoom kita, di studio Zoom kita ada nama Mas Agus, Himawan Agus. Mungkin kalau tertarik untuk berbicara silakan buka videonya dan nanti kita aktifkan audionya, silakan dibuka audionya. Selamat siang, Mas Himawan Agus. Wah, biasanya itu Agus di depan, ini Agusnya di belakang. Apa kabar Mas Agus? Ini ada ketua perkumpulan persaudaraan Agus sejagat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mas, bisa berbagi cerita mungkin tentang Agus ini, atau mungkin tidak menutup kemungkinan kemudian mengkritisi juga ini Gus Rat ternyata komunitas Agus bla 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 dan seterusnya. Nggak apa-apa, ini forum kita, forum kebersamaan kita, dan mungkin
Kalau Mas Himawan Agus mungkin ada di desa, mungkin ada ide usulan apa yang bisa disampaikan ke ketua harian. Silakan. Terima kasih Pak Dekoco. Ini kayaknya saya memang sudah tertarik sejak beberapa waktu yang lalu ketika Pak Dekoco itu sudah langsung ngasih gambaran ke saya, ayo cepet Gus gabung sama asparagus ini. Kemarin saya asal ngomong aja asparagus ini. Ini sebenarnya kalau Mas Gusrat ini pas ya, pas double P ya, Pas. Mas Agus ya. Pas persaudaraan Agus Jagat itu. Jadi, saya sebetulnya sangat tertarik untuk bergabung ini, bukan karena apa-apa. Saya pikir ini sesuatu yang unik, tapi juga banyak manfaatnya. Betul, Karena betul. seperti kita tahu kalau mobil yang sulit sekali disalip di tol itu kan Avanza ya, karena saking banyaknya gitu. Mungkin kalau se-Indonesia nama Agus saking banyaknya gitu. Jadi ya saya sebetulnya dengan acara hari ini ingin betul-betul bergabung dengan Asparagus. Jadi secepatnya nanti saya kirim KTP, fotokopi dan lain sebagainya untuk bisa bergabung Pak Ketua Harian, Pak Agus. Boleh, Mas. Jadi silahkan KTP-nya difoto sama foto gantengnya, ya kan? Nah, nanti kan pasti kan WA-nya akan masuk ke saya. Nah, dikirim ke 0816 110 3676. Gitu. Nanti kalau memang ini bisa minta ke TV Desa juga. Nanti akan kami buatkan KTA, tinggalnya di mana dan segala macam. Nanti kita akan koordinasikan ke grup karena kami juga ada grup. Mas Agus tinggal di mana? Lampung. Saya tinggal di Lampung Timur. Kebetulan tadi ada uraian tentang usaha di Lampung Timur, di Lampung. Saya di Lampung Timur, tapi ini jadi TAPM domisili tugas saya di pesisir barat, Pak, di Krui, 9 jam perjalanan kalau dari rumah. Oh gitu. Jadi kalau pesisir barat itu yang sekarang lagi ngetren wisatanya itu berarti. Ya, betul. Yang wisata seluncuran Pasawaran, ya. Apa? Pasawaran. Tanjung Setia, Pak. Oh, Tanjung Setia. Oke. Yeah. Baik, nggak apa-apa. Intinya nanti Mas Himawan Agus sudah tahu nomor WA saya, kita bisa komunikasi, nanti kita bisa bersinergi apa yang bisa. Karena memang tujuan kita adalah ikut berpartisipasi membangun nusa dan bangsa yang kita cintai. Gitu. Siap. Saya ingin mencoba memberikan manfaat juga untuk Agus Sujagat. Ya, jadi ibaratnya kami ini Mas, memberikan motivasi kepada banyak Agus dan juga saya juga kepada banyak masyarakat. Intinya bukan berapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi berapa banyak harta yang kita sedekahkan. Oke, luar biasa ini ketemu. Jadi Gusrat salah satu kelebihan, keistimewaan TV Desa ini adalah kita sering berbagi informasi acara ke teman-teman pendamping di desa atau bahkan beberapa memang sudah kemudian mengikuti secara rutin. Jadi ketika ketemu dengan teman pendamping profesional, kemudian bisa jadi ada juga Agus-Agus yang ada di Jakarta yang punya kemampuan, artinya kemampuan pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan seterusnya, bisa juga nih sharing. Jadi pendamping profesional nama Agus diberikan pembekalan khusus nih sama Agus siapa yang di Jakarta. Wah, ini bisa luar biasa. Jadi kalau Mas Himawan Agus tadi bicara kita mau di jalan tol agak susah kita mau melampaui mobil Avanza karena setiap satu dilampaui di depan juga ada lagi, di depan ada lagi dan seterusnya. Nah ini ketika Agus ini solid akan jadi luar biasa. Gusrat, tidak terasa ini sudah sampai di penghujung acara, tinggal 5 menit. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Koco. Terima kasih juga TV Desa. Kami dari Persaudaraan Agus Sejagat memang punya cita-cita yang sangat suci, yaitu bermanfaat bagi sesama.
Jadi di samping juga bermanfaat sesama Agus, juga bermanfaat kepada sesama masyarakat di sekitar kita hidup. Karena kami selalu memberikan motivasi maupun edukasi bahwa kita hidup ini tidak sendirian. Kita hidup ini harus berbagi. Karena kan banyak slogan-slogan yang memang bagus untuk kita. Saya akan bahagia kalau saya sudah bisa membahagiakan orang lain. Nah, dan sekarang ini pandemi ini pas kebetulan bulan Agustus, saya dan semua saudara-saudara di PAS ingin membagikan suatu kebahagiaan, yaitu berbagi kepada sesama yang saat ini membutuhkan. Karena saat ini betul-betul terpuruk dalam perekonomian karena pandemi ini. Bukan hanya kita di Indonesia, tetapi semua di mancanegara. Mereka semua merasakan betapa sulitnya hidup yang saat ini. Jadi kita wajib mensyukuri, kita wajib memberikan sebagian daripada apa yang kita miliki kepada sesama kita. Jadi marilah saya Agus Radianto sebagai Ketua Harian Persaudaraan Agus Jagat mengajak semua Agus yang mendengarkan TV Desa dalam acara Kepoin Desa ini, mari bersama-sama meringankan beban pemerintah untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi COVID-19. Terima kasih Mas Koco. Itu saja yang ini bisa kami sampaikan. Dan kalau ada sesuatunya bisa langsung komunikasi dengan saya, Agus Radianto atau Gusrat, di nomor WA dan HP 0816 110 3676. 24 jam standby. Oke, terima kasih. Saya nanti sekaligus minta izin nanti di deskripsi channel YouTube kita tuliskan nomornya Mas Agus Radianto. Monggo, siap. Untuk supaya teman-teman yang tertarik bergabung bisa bergabung. Oke, kerabat desa, sebelum saya akhiri kembali lagi, saya mau pamer ini minuman segar dari Mr. JJ. Ini produksi UMKM di Kudus. Manisan sayur labu Jipang. Ini khas dari lereng Mulia. Jadi diminum dingin, ada selasihnya, ada labu Jipangnya enak sekali. Siang-siang apalagi dingin ini luar biasa. Sampai di sini kerabat desa pemirsa TV Desa, kita akan bertemu kembali setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 sampai pukul 1 siang dalam acara Kepoin Desa. Kupas tuntas tentang desa, kepo-kepo tentang desa, kepo-kepo untuk desa di seluruh Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.